Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Permohonan Nasution, mahasiswa dari kampus Tai Al-Kifayah Riau, yaitu jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pilar keimanan sebagai tugas mata kuliah dari dosen pembimbing, yaitu Ibu Nelia Guswanti MPD. Untuk itu mari kita simak penjelasan dari 6 pilar keimanan berikut ini. Baiklah, untuk 6 pilar keimanan yaitu memahami rukun iman. Presentasi ini akan mengupas tuntas 6 pilar keimanan dalam Islam yang menjadi landasan teguh bagi setiap umat manusia, umat muslim untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dia 6 keimanan itu adalah yang kita bahas di sini adalah rukun iman. Adapun pilar keimanan yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah adalah pondasi utama dari seluruh rukun iman. Nah, ini meliputi keyakinan akan keesaannya, yaitu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui dari hati kita. Yang pertama dari hati kita sendiri, bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, keyakinan ini juga mencakup sifat-sifat kesempurnaan Allah yang termuat dalam Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran, seperti Ar-Rahman yaitu Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, dan Maha Bijaksana juga, dan Allah juga Maha Bijaksana. Dan masih banyak lagi sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, nama-nama Allah dalam Al-Quran. Nah, dan juga dengan mengenal sifat-sifatnya, seorang mukmin akan merasa dekat diri dan senantiasa bersandar kepadanya dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi, kalau diri kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa tenang. Semua yang tergantung pada kita, maka kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Nah, penjelasannya adalah malaikat. Malaikat ini secara tidak langsung kita tidak pernah menjumpai namanya malaikat. Nah, malaikat adalah makhluk yang gaib suci, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, malaikat ini tercipta dari cahaya, dan ini adalah merupakan suatu keimanan kita bahwa malaikat itu ada. Jadi untuk menyempurnakan keimanan kita harus percaya bahwa malaikat itu ada. Dan malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Itu malaikat Jibril sampai dengan malaikat Ridwan. Nah, dan juga malaikat ini mempunyai tugas-tugas khusus. Setiap malaikat memiliki tugas khusus, seperti Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, dan ada juga malaikat Raqib dan Atid yang akan mencatat amal baik kita dan amal buruk kita setiap kali kita melakukan suatu perbuatan. Nah, jadi apakah pengaruh daripada beriman kita kepada malaikat ini? Yaitu meyakinkan akan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap perbuatan kita selalu diawasi oleh Allah. Selanjutnya, nomor 3 adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin, bagi umat manusia. Nah, kitab-kitab ini berisi ajaran-ajaran Islam, hukum dan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, kitab-kitab ini berarti meyakini kebenarannya dan berusaha mengamalkan segala apa yang ada di dalamnya. Itulah adalah tujuan daripada
mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sini yang keempat dari pilar keimanan adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Pertama, pembawa risalah ilahi. Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, Rasul adalah manusia pilihan yang diutus Allah untuk menyampaikan risalah, sebuah ajaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, baik berupa larangan maupun daripada perintah. Selanjutnya, sifat Rasul itu memiliki sifat yang wajib. Setiap Rasul pasti akan memiliki sifat yang wajib. Seperti Siddiq, Rasul itu akan selalu berkata benar, amanah, tabligh, dan patonah. Selanjutnya, Rasul itu adalah penutup segala nabi. Rasulullah. Siapakah dia? Yaitu adalah Nabi Muhammad SAW, penutup risalah, penutup para nabi dan rasul yang membawa ajaran Islam yang sempurna hingga ajarannya sampai kini kita pelajari. Nah, itu adalah pilar yang keempat mengenai keimanan kita. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Nah, yang pertama adalah kehidupan abadi, keyakinan dan adanya kehidupan setelah mati, di mana setiap jiwa akan diminta pertanggungjawaban akan semua hal yang dilakuinya semasa hidup di dunia ini. Nah, itu adalah kehidupan abadi, yaitu nanti di akhirat. Nah, selanjutnya iman kepada hari akhir ini, yang kedua adalah tanda-tanda hari kiamat. Jadi ada tanda-tanda hari kiamat setelah nanti pada akhir dunia ini adalah hari kiamat, yaitu memahami tanda-tanda kecil dan besar datangnya dari hari kiamat sebagai peringatan akan adanya hari akhir. Jika itu adalah sebuah tanda-tanda dari hari kiamat, hari akhir. Selanjutnya, hisab dan balasan. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, maka di akhirat nanti akan diminta balasan, akan dihisab, dihitung segala amal perbuatan dan kebajikan yang kita lakukan, dan kita akan menerima balasannya, baik yang kita lakukan itu adalah suatu kebajikan atau daripada yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang keji. Maka nanti kita semua akan mendapatkan balasannya. Selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Apakah dia qada dan qadar? Dia itu adalah takdir baik dan buruk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ini memiliki takdir. Maka setiap takdir yang datang itu, yang ada pada kita, itu adalah takdir yang datangnya dari Allah. Iman kepada qada dan qadar berarti kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik terciptanya manusia, segala alam semesta dunia ini termasuknya adalah ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Kita tidak bisa menyanggah bahwa dunia ini bukan Allah yang membuat, tetapi manusia. Kita tidak bisa menyanggah hal itu. Kita harus meyakini bahwa dunia ini adalah Allah yang menciptakannya dan segala isinya. Selanjutnya, keyakinan ini, qada dan qadar, tidak berarti pasrah dan tanpa usaha. Walaupun ketentuannya, takdir kita itu sudah datangnya dari Allah, sudah ditentukan oleh Allah, tetapi kita tidak boleh pasrah terhadap takdir tersebut, dan kita harus tetap berusaha bagaimana takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa berubah dengan baik. Karena takdir itu ada takdir yang bisa berubah dan ada takdir yang tidak bisa diubah. Maka untuk itu, untuk mengubah takdir kita itu, kita jangan pasrah. Kita tetap bersekuat tenaga bagaimana caranya agar takdir kita itu ditakdirkan dengan takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai 6 pilar keimanan
rukun iman kita sebagai seorang muslim yang harus kita imani dan kita yakini adanya rukun iman tersebut. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terkhususnya bagi saya sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.